Tes, oke. Perkenalkan nama saya Ruandi Septian. Nah, kali ini mau bikin video tutorial tentang instalasi Ubuntu 15.04 ya. Yang kalian butuhin untuk ikutin tutorial ini, yang pertama kita pakai VMware Workstation ya. Yang saya pakai di sini VMware Workstation versi 9. Kalau misalkan kalian pakai versi yang terbaru, itu lebih baik ya. Dan juga kita perlu ISO-nya ya. ISO-nya. Nah, kalau misalkan kalian belum punya ISO-nya, itu sebenarnya bisa kalian download. Ini saya kasih link downloadnya di kambinguyac.id di ISO Ubuntu release 15.04 ya. Codename-nya Vivid Velvet. Oke. Nah, kalau misalkan udah nanti di scroll aja ke bawah tuh, nanti ada desktop. Ini kita pakainya yang desktop. Ubuntu desktop. Ya, besarnya 1,1 GB gitu ya. Nah, oke kita balik lagi. Nah, yang pertama tahapnya kita pilih file dulu, terus pilih yang new virtual machine, atau bisa pakai shortcutnya lebih cepat itu Ctrl N ya, atau bisa juga kalian pilih di sini ya, banyak opsinya kalau mau pilih. Oke, kalau udah nanti muncul satu wizard baru antara typical sama custom, pilih aja typical, pilih yang typical lalu di next. Nah, di sini kalian pilih ISO-nya di installer. Kalau misalkan masih kepilih yang bawah gitu ya, nah pilih bagian yang tengah. Nah, ini kita pakai ISO-nya ya. Lalu kita browse. Nah, pastikan kita pilih ISO si 1504-nya. Ya, terus pilih open. Kita next. Nah, kalau misalkan kita pakai 1504, dia udah menyediakan auto install ya, auto install. Jadi kita cukup isi informasi yang si wizard ini minta. Misalkan saya kasih namanya Ubuntu, username-nya Ubuntu, passwordnya Ubuntu, itu juga ya. Ini untuk keperluan auto install. Di next, ini virtual machine name-nya kalian bisa kasih nama Ubuntu aja. Defaultnya dia bakal apa namanya, disimpan di C ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pindahin ya nggak apa-apa. Saya next dulu. Nah, ini disk capacity-nya udah di recommended 64 bit sama si firmware-nya. Kalau misalkan kalian mau ubah juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih lebih enak, lebih besar daripada 5 GB gitu. Bisa besarnya 10 sampai 20 GB gitu. Di next aja nih. Nah, kalau misalkan bagian bawahnya ini dicentang, berarti ketika si VMware-nya itu kebuat, kita langsung jalanin si VMware-nya. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau, bisa kita uncheck, terus di finish. Ya. Kita uncheck dulu aja, baru kita finish. Nah, kalau udah, nanti akan muncul satu tab baru. Ya. Ini Ubuntu sesuai sama VMware name kita itu apa. Nah, di sini kita bisa sebenarnya habis kita next tadi, kita bisa custom lagi, kita edit. Nah, kita edit. Kalau tadi ini kita pilihnya edit tadi ya. Pilih edit. Nah, di sini karena saya terhubung sama internet, nah biar si Ubuntu-nya ini takutnya ngambil update langsung gitu ya, nanti malah makin lama ya. Kalau koneksi kalian bagus sih gak masalah, tapi kalau misalkan koneksinya itu lambat, nanti instalasinya jadi lama juga. Jadi pilih network adapter, NAT-nya kita ganti jadi host only dulu ya. Pakai host only dulu. Terus di oke. Nah, ini kalian bisa power on. Sorry, power on ya. Kita bisa pilih power on. Oke, prosesnya udah jalan. Nah, kalau misalkan kalian mau masuk ke VMware buat kalian yang baru pertama kali misalkan ya, baru pertama kali pakai VMware, kalau misalkan kalian mau masukin kursor kalian ke dalam uh, GUIS OS atau VMware OS-nya kita di sini, itu tinggal klik aja.
klik sekali tuh ya. Kalau klik saya sekarang mouse saya udah masuk ke dalamnya nih ya. Kalau mau keluar gimana caranya? Tinggal pencet Ctrl Alt, Ctrl Alt secara berbarengan ya. Tadi gimana? Ctrl Alt sebaiknya, Ctrl plus Alt ya, untuk keluar dari kursornya biar keluar lagi gitu ya. Gitu. Nah ini tinggal kita tunggu aja ya sampai proses instalasinya itu selesai gitu. Oke, setelah selesai nanti sistemnya akan reboot sendiri dan akan masuk ke sistem Ubuntu-nya. Ntar kita tunggu deh. Oke, ini instalasinya sudah selesai. Kita close. Nah, kalau misalkan mau full screen bisa klik bagian sini, ada full screen. Atau ke bagian view full screen. Itu bisa kita full screen ya. Atau kalau mau lebih singkatnya lagi, kalian masuk dulu nih kursornya ke dalam si firmware, terus Ctrl Alt Enter. Nah itu udah full screen tampilnya, tapi belum fix gitu ya. Nah ini loginnya pakai yang tadi sebelumnya udah kita atur di firmware. Tadi saya passwordnya kasih Ubuntu, Enter. Nah ini tampilannya. Kalau misalkan tampilannya dirasa belum optimal, coba ya kita cari namanya display. Ini resolusinya kita ganti. Berapa yang bagus ya? 1360 mungkin. Digeser aja kalau misalkan belum kena. Nah oke nih udah keren nih kayaknya ya. Keep this configuration. Oke. Ya oke. Ubuntu kita udah siap dipakai nih. Ya, nah nanti kalau misalkan kalian mau akses terminal ya, kalau mau akses terminal bisa aja sebenarnya kalian klik ya bagian sini logo Ubuntu apa nih, di close aja. Ini kalau misalkan ada logo Ubuntu kalian bisa klik terminal ya. Kan biasanya kalau untuk apa namanya ya, konfigurasi tertentu bisa kita terapin di terminal gitu, bisa kita mainin di terminal. Bisa pilih Ubuntu di sini, logo Ubuntu, ketik terminal, ini kayak search lah gitu ya. Nah, tinggal kita pilih ya. Atau kalau mau cara cepatnya, ini saya close dulu. Cara cepatnya Ctrl Alt T ya. Jadi caranya ini kalau misalkan mau keluar dari full screen tinggal di Ctrl Alt Enter lagi. Nah, tadi caranya kalau mau munculin terminal ya, kita pakai Ctrl plus Alt plus T. Nah, nanti muncul tuh terminal. Saya ulangi ya, Ctrl Alt T. Oke, muncul lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau masuk ke super usernya, itu bisa pakai su dan masukin password yang sama. Sudo su. Ya. Pakai sudo su terus masukin password dari si Ubuntu-nya ya. Itu kita udah masuk ke super usernya. Kalau misalkan simbolnya itu masih $, itu artinya masih kita letaknya masih di user Ubuntu ya, user biasa. Jadi kita nggak bisa macem-macemin file konfigurasi dari si Linux-nya. Kalau misalkan depannya udah pagar begini, ini artinya kita udah punya hak akses full terhadap file-file yang ada di Linux-nya. Oke, sekian tutorialnya. Sampai jumpa di lain tutorial. Thank you.